Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Septriani Elvini Purwantis. Saya dari kelas 2004E dengan NPM 2410394. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas Pancasila. Baik, ditinjau dari video ini, saya akan menganalisis masalah dari 5 sila Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa menekankan kepercayaan pada Tuhan dan kewajiban untuk menjalankan perintahnya. Penerapan sila ini meliputi menghormati agama lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, serta berupaya menciptakan kerukunan antara umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sila ini adalah dengan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, menghargai hak beragama orang lain dan tidak membuat kegaduhan saat ada yang beribadah. Penjelasan yang lebih detail makna sila pertama, yaitu sila pertama Pancasila, mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa kepadanya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan menampilkan video penerapan Pancasila dari sila pertama. Saya belum monitor karena memang TV tidak ada, sinyal HP juga terganggu, jadi saya bisa monitor sidang isbat. Ini kan tahun lalu saya begini juga dari awal puasa kita nyusun sama begini kan membatasi jemaah yang boleh fokus dan banyak bersikap di mereka. Ya saya kira sekarang ini mungkin boleh kami ini jam nggak apa punya lampu keluar yang memakai orang ya kadang nggak tendang. Saya kemarin cuman yang terdekat dengan masjid dan saya tunggu di sini sih mungkin nanti ada. Sebagai wujud toleransi antar umat beragama, puluhan pemuda-pemudi dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan bersih-bersih di Masjid Terapung Amirul Mukminin. Sejumlah bagian dari Masjid Amirul Mukminin di Jalan Penghibur Makassar, Sulawesi Selatan dibersihkan oleh puluhan remaja dari Gerakan Pemuda Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di Kota Makassar pada Rabu sore. Selain sebagai bentuk toleransi antar umat beragama, bersih-bersih ini juga dimaksudkan untuk membantu pengurus masjid mempersiapkan pelaksanaan Idul Fitri agar berjalan dengan lancar. Dalam bersih-bersih masjid ini, para remaja tetap menerapkan protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker. Sementara itu, sholat Idul Fitri 1442 Hijriah pagi ini juga dilaksanakan di Masjid Al-Markas Kota Makassar dengan menerapkan protokol kesehatan. Waktu pelaksanaan rangkaian sholat Idul Fitri lebih dipercepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan jumlah jamaah masjid juga dibatasi oleh pihak pengurus masjid. Tentu mari kita bahas pelanggaran terhadap sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pelanggaran terhadap sila ini mencakup segala bentuk tindakan, pemikiran, atau kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Oke, baik, berikut beberapa contoh pelanggaran sila pertama. Yang pertama, tidak mengakui adanya Tuhan atau asisme yang dilakukan kepada orang lain, memaksakan keyakinan untuk tidak beragama atau merendahkan kepercayaan orang
Pancasila pertama. Yang kedua, diskriminasi dan intoleransi antara beragama. Segala bentuk perlakuan tidak adil, merendahkan atau membatasi hak-hak individu, melanggar esensi sila pertama yang memenuhi tinggi toleransi dan saling menghormati. Contohnya, termasuk mempersulit pembangunan tempat ibadah agama lain, melakukan ujaran kebencian terhadap kelompok agama tertentu, atau membeda-bedakan perlakuan dalam layanan publik berdasarkan agama. Yang ketiga, tidak menghormati hari raya atau ritual keagamaan agama lain, mengganggu atau tidak menghargai pelaksanaan ibadah atau perayaan hari besar agama lain, menunjukkan kurangnya toleransi dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Teman-teman, di sini saya akan menampilkan video pelanggaran dari sila pertama Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa. Penolakan pembangunan gereja HKBP di Cilegon, Banten terkuak saat pekan lalu sekelompok warga mendatangi gedung DPRD dan bertemu Wali Kota Hedi Agustian. Wali Kota sempat ikut menandatangani penolakan pembangunan gereja di sebuah kain putih. Dia bilang hal itu untuk memenuhi keinginan masyarakat Kota Cilegon yang terdiri dari ulama hingga ormas. Dalam sebuah orasi, warga memang meminta Wali Kota Cilegon tegas menolak pembangunan HKBP Maranatha. Dan menekankan tentang ketentuan pendirian rumah ibadah di daerah Cilegon. Allahu Akbar. Dengan secara tegas dan dengan putusan Wali Kota untuk melarang membangun gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Menteri Agama Yakut Holil Qomas angkat bicara. Menak ingin polemik pembangunan gereja segera dicari solusinya. Menak mengaku sudah mendapatkan laporan awal soal penolakan pembangunan gereja. Dalam rilis Kemenak, Yakut bilang, beragam perspektif akan kita diskusikan bersama, baik dari aspek regulasi, kesejarahan, dan masing-masing relevansinya dalam konteks kehidupan kebangsaan masa kini. Insya Allah, solusi terbaiknya akan bisa segera dicapai. Solusi terbaik memang sangat diharapkan Menteri Agama, yang ia yakin akan ada jalan keluarnya. Tim Liputan, Kompas TV.